Shalom, Sobat E-Wisdom, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa Aruna Wisdom kita Official Channel yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Saya berdoa Tuhan berikan kesehatan dalam roh, jiwa, tubuh secara luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan yang pertama adalah bahwa dalam setiap serial sebelum kita akan memulai setiap tayangan, entah itu kompilasi atau pengajaran atau audio series, akan selalu kami tampilkan daftar judul dari semua tayangan AWC yang pernah ada dari tahun 2020 sampai 2022 sekarang, dan seterusnya ke depan. Setiap minggu akan ada judul, Bapak bisa melihat kembali judul-judulnya sehingga mudah untuk mencari atau mengetik yang ada di YouTube. Yang kedua adalah Bapak Ibu, saya terus memotivasi Bapak Ibu untuk kita bisa mengerti mengenai intisari dari sebuah pengajaran dengan topik apa yang akan sedang dibahas. Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu menonton YouTube, mari ambil waktu sebentar untuk mengklik bagian deskripsi. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ada sebuah panah ke bawah, itu tempatnya. Nah, Bapak Ibu coba klik di sana, akan muncul deskripsi mengenai channel ini. Nah, itu Bapak Ibu. Baik, jadi buka YouTube-nya, cari sebuah tanda sebelah kanan, di tengah, diklik, akan muncul sebuah informasi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang Tuhan berkati berlimpah-limpah, di setiap deskripsi akan ada bagaimana kisah singkat mengenai tayangan yang sedang ada. Terutama karena kita bertemu secara rutin seminggu sekali, mungkin ada beberapa pengumuman, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu di tengah-tengah yang mungkin tidak sempat di-syuting sebelumnya. Oleh karena itu, di bagian deskripsi, saya akan memasukkan beberapa informasi-informasi penting terkait channel ini dan kegiatan-kegiatan channel ini ke depan yang Bapak Ibu bisa akses. Oleh karena itu, jangan lupa setiap kali Bapak Ibu ingin menonton, atau setelah menonton, jangan lupa untuk mencari informasi tertentu yang mungkin ada update di bagian deskripsi. Selamat menyaksikan setiap tayangan yang ada. Kita akan masuk dalam tayangan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Shalom, Bapak Ibu sekalian yang Tuhan berkati berlimpah-limpah, para sobat E-Wisdom. Terima kasih boleh terus bersama dengan kami untuk belajar setiap hari Kamis. Bapak Ibu, melanjutkan janji yang sudah pernah disampaikan dari channel ini bahwa akan ada kompilasi. Nah, ke depan ini kita akan belajar hari ini tentang kompilasi Prakitab Kejadian. Jadi sebuah kejadian-kejadian yang sebetulnya ada sebelum kejadian pasal pertama. Kita melihat bagaimana Tuhan menciptakan seluruh alam semesta, bagaimana bumi terbentuk, bagaimana manusia ada, dan bagaimana kemudian alam-alam sebenarnya jatuhnya kuasa gelap, dan bagaimana kita memandang tentang tempat-tempat yang gelap, dan bagaimana kita kembali nanti kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya berdoa kita bisa mendapat cerita yang utuh, dan bagaimana Alkitab dengan sepenuh kekayaannya mengajar kita detail-detail apa yang selama ini mungkin miss atau kita tidak bisa dapatkan. Bapak Ibu sekalian, selamat menikmati, terus intim sama Tuhan, dan biar hati kita membara, menggebu-gebu untuk belajar firman lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian berlimpah-limpah. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian, sebelum kita mulai kita akan berdoa. Bapak di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat berlimpah yang boleh alami sampai hari ini. Kau merawat kami sampai hari ini, kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik. Kasih-Mu lebih dari hidup, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Roh Kudus, cengkeram kami dengan kuat supaya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang kepada panggilan yang ilahi.
Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kau perisai hidup kami, Kau pagar tembok sekeliling kami. Tidak pernah dan jahat bisa menyentuh hidup ini. Engkau Tuhan, upah kami yang sangat amat besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata, amin. Senang sekali boleh ketemu kembali, kita melanjutkan sebuah pelajaran yang menarik. Kita bahas akhir zaman, tetapi sebelum akhir zaman kita kembali dulu mundur ke awal zaman. Supaya kita tahu kenapa sih yang namanya bumi, matahari, bintang-bintang semuanya harus selesai. Kalau memang itu baik, kenapa harus selesai? Kenapa harus muncul bumi yang baru? Nah, kita akan kembali melihat dulu di kitab Kejadian. Bapak Ibu, ada banyak hal-hal yang mungkin Anda jarang dengar. Saya akan pelan-pelan sekali, saya akan menggunakan kata-kata yang paling jelas, dan saya sudah memilih kata supaya tidak ada multitafsir di sana. Buka hati saja, kita akan mulai. Bapak Ibu, kita lihat kitab Kejadian. Sebuah hal yang menarik, saya mau bertanya dulu, Anda boleh jawab dalam hati, toh saya juga tidak tahu Anda menjawab atau tidak. Pada hari pertama Tuhan bikin apa? Itu yang pertama. Ayo Bapak Ibu silakan dijawab. Pada hari pertama Tuhan bikin apa? Anda bilang, oh menciptakan langit dan bumi. No, hari pertama Tuhan bikin apa? Alkitab berkata bahwa pada hari pertama Tuhan mengatakan, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Jadi yang hari pertama Tuhan menjadikan terang. Oke, saya mau tanya. Kalau terang hari yang pertama, gelap hari yang keberapa Bapak Ibu? Ya hari pertama nggak bisa. Hari pertama itu dibuat terang. Pertanyaannya gelap hari keberapa? Oke, simpan ya. Oke. Hari kedua dikatakan Tuhan membuat cakrawala, firmament, di antara air. Jadi dipisahkanlah air atas sama air bawah. Jadi hari kedua Alkitab berkata bahwa Tuhan menjadikan cakrawala. Pertanyaan saya adalah, air dibuat hari keberapa? Ya hari pertama. Hari pertama terang. Ya sebelum hari pertama. Hari apa itu sebelum hari pertama? Oke, jadi yang pertama dibuat terang. Hari kedua dibuat yang namanya adalah cakrawala. Hari ketiga. Hari ketiga, jelas sekali di situ ada yang namanya darat. Sehingga terpisahlah yang namanya basah itu laut, yang namanya kering itu darat. Pertanyaan saya, yang namanya hari ketiga itu ada di mana pemisahan antara yang kering sama yang basah. Pertanyaan saya, tanah dibuat hari keberapa? Hari pertama Pak, pertama terang. Yang kedua cakrawala. Bapak Ibu, kalau Anda jeli melihat firman Tuhan, Anda akan melihat bahwa ternyata hari pertama, kedua, ketiga, itu sebetulnya lebih mirip kepada sebuah pemisahan. Bukan sebuah penciptaan. Saya ulang pelan-pelan ya Bapak Ibu. Kalau Anda membaca kitab Kejadian, Anda akan berpikir bahwa ini lebih cocok sebuah pemisahan ketimbang sebuah penciptaan. Dari mana saya bisa bilang seperti itu? Yang pertama adalah, hari pertama Tuhan menjadikan terang. Saya mau tanya, Tuhan itu terang atau bukan? Tuhan kan terang. Buat apa ada terang lagi? Ada dua peluang pilihannya. Yang pertama, terang Tuhan rusak, lalu Tuhan membuat terang menggantikan yang rusak itu. Yang kedua, Tuhan itu terang, lalu Tuhan membuat terang kedua yang level terangnya lebih kecil dari terang Tuhan. Kira-kira jawabannya yang mana? A atau B? B, ya. Karena kita berkata bahwa Tuhan itu terang tak terhampiri. Jadi Tuhan sudah terang. Pertanyaannya, terang sudah ada. Lalu kenapa Tuhan bikin terang lagi? Jangan-jangan terang yang nomor 2 adalah terang yang kualitasnya lebih rendah dari terang pertama. Karena nggak mungkin terang pertamanya rusak. Oke, mulai bingung Bapak Ibu? Enggak ya? Oke, pertama adalah hari pertama, kalau Anda membaca kitab firman ini, dikatakan ketika Kejadian, Tuhan memisahkan terang sama gelap. Hari kedua, dipisahkan air atas sama air bawah. Hari ketiga, dipisahkan yang kering sama yang basah. Yang basah namanya lautan, yang kering namanya darat. Jadi pertanyaannya, gelap, air, dan tanah dibuat hari keberapa?
Kalau kita membaca kitab ini, berarti sebuah pertanyaan, malaikat di mana diciptakannya? Makhluk sorgawi dibuat di mana? Lalu yang namanya adalah bumi kapan dibuatnya? Terus yang namanya sorga, Tuhan sama sorga lebih dulu mana dibuatnya? Ini pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya kalau ditanya, orang bilang, saya udah males Pak bahas beginian. No, waktu kita belajar firman Tuhan, kita harus mendapatkan sebuah penjelasan yang lengkap, sehingga kita bisa yakin menjalani semua hidup ini, termasuk kalau kita mendapat informasi yang berbeda dari sains. Nah, saudara Tuhan, yuk kita lihat sebentar. Jadi sebetulnya kalau kita melihat Alkitab ini sebuah pernyataan yang Anda harus dengar baik-baik. Hipotesisnya begini. Jangan-jangan, ini kan adalah kitab yang kita pegang ya, 66 ya, kanon ya. Jangan-jangan ada penciptaan sebelum hari pertama. Jadi hari pertama di sini nih, hari pertama di sini. Jangan-jangan ada penciptaan di sini yang bukan dari sini, di sini. Yang Tuhan sudah buat, contohnya membuat yang namanya sorga, membuat langit, malaikat, yang namanya alam semesta, ornamen-ornamennya, semua benda-benda langitnya kapan? Jangan-jangan Bapak Ibu, sebetulnya kitab itu yang sebelum ini ada kitab lagi. Sebetulnya nih, ada kitab lagi. Jangan-jangan ya. Cuma yang kitab ini, jadi kitab ini sebetulnya jangan-jangan ini seri kedua. Yang seri pertama ada di sini, cuma seri pertama nggak terbit. Gitu. Jadi kita pegang yang ini sebagai acuan yang benar. Saya nggak ada keraguan, megangnya sebagai yang benar. Iya, tapi ada sebuah kejadian di sini yang entah dibukukan tidak dibukukan, ada di sini kejadian yang mendahului ini di sini, tapi tidak terbit. Tapi dengan ini kita bisa baca yang ini nggak? Bisa. Kita lihat sebentar yuk. Firman Tuhan dalam kitab Mazmur 148. Yuk pelan-pelan kita buka Mazmur 148. Ini adalah semua daftar yang Tuhan buat sebelum hari pertama. Menarik sekali ya. Jadi kalau kita lihat hari pertama, kedua, ketiga sebetulnya tuh pemisahan. Hari keempat, kelima, keenam itu pengisian dari apa yang sudah dipisahkan. Ulang. Jadi hari pertama, kedua, kalau Anda melihat ceritanya, lebih cocok itu bukan penciptaan. Contoh, apakah terang diciptakan? Kan Tuhan sendiri terang. Gitu. Kalau gelap tuh kapan Pak? Gelap itu definisinya ketiadaan terang. Kan gitu. Jadi gelap hari keberapa? Terus air hari keberapa? Tanah hari keberapa? Padahal hari ketiga itu sudah ada tanah. Hari kedua bukan penciptaan tanah. Hari pertama bukan tanah. Tanah ada hari keberapa? Nah, pertanyaan ini kemudian menjadi pertanyaan yang ada di kepala kita. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa tanya dengan jelas gitu. Mazmur 148. Saya akan bacakan daftar ciptaan Tuhan yang ada sebelum hari pertama. Yang pertama dikatakan Mazmur 148. Saya bacakan ya. Langit bumi pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga. Puji dia di tempat yang tinggi. Jadi yang pertama dibuat adalah tempat yang tinggi yang kita kenal dengan nama adalah Uranos dalam bahasa Yunani atau Samayim dalam bahasa Ibrani yang artinya adalah sorga. Kata im dalam bahasa Ibrani artinya jamak. Kalau Samayim berarti sorga. Sorga jamak Pak? Yes. Karena ada Zamayim, ada Eretz. Eretz itu adalah bumi cuma satu tunggal, sedangkan Zamayim itu jamak. Yang di atas sana jauh lebih jamak ketimbang yang ada di muka bumi. Nomor 2. Pujilah dia segala malaikatnya. Jadi ingat, yang namanya sorga dan malaikat itu ada sebelum hari pertama. Puji dia hai tentaranya. Tentara bantara sorga dibuat sebelum hari pertama. Puji dia hai matahari, bulan. Puji hai segala bintang terang. Puji dia langit yang mengatasi segala langit. Hai air di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan dan ia memberi perintah maka semuanya tercipta. Ada 7 hal yang menjadi ciptaan Tuhan yang pertama-tama ada. Yang disingkat dalam Alkitab Kejadian kita sebagai Kejadian 1. Yuk pertanyaan berikutnya. Jadi yang dibuat pertama urutannya apa? Kita lihat sebentar ya Bapak Ibu. Jadi pertama itu ada sebuah tempat.
namanya langit. Bapak Ibu, ini kita harus pakai logika kali ini. Kita pakai logika yang simple saja, minimal kita bisa mendapatkan materi ini, pesannya. Sebuah pertanyaan menarik. Bapak Ibu, coba renungkan. Mana lebih dulu diciptakan langit atau malaikat? Logika saja. Ini sama dengan begini. Mana yang Anda lebih dulu? Mangkok atau bakso? Jawabannya pasti mangkoknya. Bapak. Jangan bilang baksonya. Anda nggak mungkin bilang gini, Bang, beli bakso nggak pakai mangkok. Bisa ditabok sama abangnya. Jadi, yang pertama tempatnya dulu. Langit. Nah, setelah langit, nanti baru diisi malaikat. Jadi, langit diisi malaikat. Oke, biar gampang, Anda pasti nanti bentuknya ya kira-kira seperti ini. Pakai sayap supaya Bapak Ibu tahu ini malaikat gitu ya. Jadi pertama-tama ada langit, isinya malaikat. Tuhan tinggal di sini tidak? Nah ini pertanyaan, Tuhan tinggal di sana enggak? Tidak, jawabannya tidak. Yuk kita lihat firman Tuhan. Ulangan ke-10. Ayat ke-14. Saya bacakan Bapak Ibu ya. Ulangan 10 ayat 14. Sesungguhnya Tuhan Allahmu yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, bumi dengan segala isinya. Sesungguhnya Tuhan Allahmu yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit. Pertanyaannya, jadi langit itu ada berapa? Kalau kita lihat di firman Tuhan, ini ada langit. Ada kata langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit. Heaven above heavens. Langit dan langit yang mengatasi segala langit. Langit dan langit yang mengatasi segala langit. Nah, itu ada S-nya. Jadi, kalau Anda lihat, ini ada langit. Ya toh? Dan ada langit yang mengatasi segala langit. Kalau ada kata segala langit, jamak, berarti di bawah dia tidak mungkin ada satu. Minimal ada dua. Ini langit. Ini langit mengatasi segala langit. Kalau ada kata segala langit, di bawah dia, jamak, nggak mungkin satu. Berarti ada yang namanya langit. Jadi kalau kita dilihat di sini, minimal ada 3 langit. Gitu. Ini Alkitab yang bilang, Ulangan 10 ayat 14, Tuhan Allahmu yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit. Nih. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa langit, nah ini kata sorga sama langit kan sering bertukar ya. Kalau Anda membaca kitab dalam Nehemia 9 ayat 6, kita lihat firman Tuhan. Nehemia yang ke-9. Yuk kita lihat 9 ayat yang ke-6. Saya bacakan. Hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit. Ya langit, segala langit dengan segala bala tentara, bumi dengan segala yang ada di atasnya. Jadi ternyata langit itu tidak satu levelnya. Di sini sesuai dengan gambar minimal langit ini ada 3. Pertanyaannya, betul atau tidak langit yang 3 ini? Yuk kita tanya dulu. Yang langit 3 ini Tuhan tinggal di mana? Apa Tuhan tinggal di sini? Atau malaikat yang tinggal di sini? Atau di mana? Yuk kita lihat firman Tuhan. 2 Tawarikh 2 ayat 6. 2 Tawarikh 2 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, tetapi siapa yang mampu mendirikan rumah bagi dia, sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi langit tidak dapat memuat dia. Berarti Tuhan tidak tinggal di tempat ini. Oke ya? Jelas ya, bukan Tuhan di sana. Yuk kita buka 2 Tawarikh 6 ayat yang ke-18. Firman Tuhan.
Tapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang masih segala langit, tidaklah dapat memuat engkau. Jadi ternyata Tuhan tidak tinggal di sini. Karena langit sama Tuhan ternyata lebih besar Tuhan. Bahkan langit mengatas segala langit tidak dapat memuat engkau. Luar biasa sekali. Jadi pertanyaannya, betulkah ini ada yang namanya langit di sini? Ada 3 level? Kita nggak pernah tahu, tapi kita buka firman Tuhan sebentar dalam 2 Korintus 12. Biarkan ayat berbicara tentang ayat. 2 Korintus 12, firman Tuhan. Ini kisah dari orang bernama Paulus. 2 Korintus 2. 2 Korintus 12, maaf. 2 Korintus 12, saya bacakan. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah dalam tubuh, aku nggak tahu. Entah luar tubuh, aku nggak tahu. Allah yang mengetahui. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah dalam tubuh, entah luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Tiba-tiba dia diangkat ke Firdaus, dan dia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Saudara Tuhan, jadi ternyata Paulus dibawa ke langit yang ketiga katanya. Yang dia sebut dengan nama Firdaus. Nah, saudara Tuhan, ini menarik sekali. Jadi dikatakan di sana bahwa langit nggak cuma satu. Nah, kalau kita bicara langit nggak cuma satu, Pak, berarti langit ada berapa level? Saya nggak pernah tahu. Alkitab mencatat ada langit yang level ketiga. Ini langit kita. Ini langit tempat adanya matahari, bulan, bintang yang namanya komet galaksi. Dan ini adalah yang namanya langit mengatai segala langit. Yuk kita lihat firman Tuhan dalam Mazmur 22. Ada banyak ayat hari ini Bapak Ibu. Pelan-pelan membacanya supaya kita bisa mendapatkan pesan yang lengkap. Pelan-pelan ya. Mazmur 22 ayat keempat. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Bersemayam di atas pujian. Bersemayam itu belum tentu tinggal. Contoh, kata semayam keluar kata samayim. Sebagai contoh, Anda hari ini ada di kantor. Tapi pertanyaannya, kalau Anda di kantor, bolehkah ada orang ke rumah Anda, masuk ke rumah Anda? Contoh saja, kursi Bapak Presiden. Bapak Presiden lagi pergi kunjungan ke sebuah tempat negara tetangga. Kursinya kosong. Bolehkah menteri duduk di sana? Bolehkah yang namanya ajudan duduk di sana? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena di situ bersemayam nama dari Bapak Presiden. Sama. Apakah dengan Tuhan itu bersemayam kemudian adalah stay fisik di situ? Jawabannya tidak. Yuk kita teruskan. Dalam Matius ke-5 dikatakan bahwa ternyata semua sorga itu bertingkat-tingkat. Yuk kita buka sebentar dalam Matius yang ke-5 ayat 34. Saya bacakan. Matius ke-5 ayat 34. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah. Jadi di langit ini ada tahta Allah. Dan Tuhan bersemayam di sana. Apakah bersemayam berarti duduk, stay secara fisik? Jawabannya belum tentu. Sama ya, tadi saya bilang ya bahwa kalau presiden itu punya kursi, dia lagi pergi, pertanyaan apakah orang boleh duduk di sana? Jawabannya tidak boleh. Karena apa? Nama presiden bersemayam di situ. Nah, yuk kita lihat. Jadi langit itu apa? Kita berkata bahwa langit adalah tahta Allah. Kita lihat sebentar. Yesaya 37. Yuk kita lihat Yesaya 37. Ayat yang ke-16. Saya bacakan. Ya Tuhan semesta alam Allah Israel yang bertahta di atas kerubim. Tadi bertahtanya di langit. Sekarang bertahta di atas kerubim. Sekarang bertahta di atas pujian orang Israel. Berarti Tuhan itu bertahta
Di atas langit di mana ada kerubim yang isinya adalah puji-pujian dari orang-orang yang menyembah dia. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu ya. Teruskan, yuk. Dari sini kita bisa lihat anugerah yang luar biasa itu adalah kita lihat Yesaya 57 ayat 2. Ini cerita soal Firdaus ini. Alkitab berkata, ayat yang pertama ya, orang benar binasa dan tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Orang saleh tercabut nyawanya, tidak ada seorang pun yang mengindahkannya. Sungguh karena merajalelanya kejahatan, tercabutlah nyawa orang benar. Dan orang benar itu masuk kemana? Dari sini kita bisa tahu orang benar itu punya tempat yang berbeda sama yang namanya orang fasik. Ayat 2 dikatakan, orang benar masuk ke tempat damai. Orang yang hidupnya lurus hati mendapat perhentian di atas tempat tidurnya. Tempat di mana orang meninggal ada tempat yang damai. Dan dikatakan oleh Tuhan Yesus, orang di samping dia, hari ini juga engkau bersamaku di mana? Firdaus. Paulus katakan, dia naik ke langit ketiga, tempat yang disebut dengan nama apa? Firdaus. Teruskan. Lah kalau orang itu nggak percaya Tuhan, hidupnya jelek kemana? Ayat ke-9. Engkau datang menghadap Moloch dengan membawa minyak dan banyak wangi-wangian. Engkau menyuruh duta-dutamu pergi sampai jauh, sampai ke bawah dunia orang mati. Jadi ternyata ada tempat yang jauh di bawah namanya dunia orang mati. Tetapi orang-orang yang hidupnya lurus ke tempat yang damai. Dari sini ketahuan bahwa dunia orang mati ternyata terbagi dua. Bagi orang-orang yang hidupnya lurus dan bagi orang yang menyembah berhala. Nah, teruskan saja. Bicara mengenai level 3 ini, apakah betul Pak sorga itu bertingkat-tingkat? Ada orang yang mengatakan bahwa sorga cuma satu. Oke. Ibrani ke-7 bilang begini. Ayat 26. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang yang berdosa, lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Dari sini kita bisa mengerti kata sorga itu adalah langit, heaven, Uranos, Samayim. Ternyata sorga nggak satu tingkat. Dikatakan adalah tingkat-tingkat sorga. Nah, kalau kita bisa tahu ini dari mana, yuk kita lihat sebentar. Mazmur 123. Ini Alkitab ngacak banyak sekali ayat tersebar, jadi sulit mencarinya tapi nggak apa-apa. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya engkau yang bersemayam di sorga. Sorga, langit adalah tahta Tuhan, Tuhan bersemayam di sana. Dan kita tahu sorga itu bertingkat-tingkat. Tahu dari mana Pak? Ibrani 4 ayat 14 juga bilang begitu. Saya bacakan. Ibrani 4:14, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Kata semua langit bicara bahwa langit itu jamak, nggak cuma satu. Jadi kalau saya gambar gini masih oke ya Bapak Ibu. Ayatnya lagi, Efesus 4 ayat 10. Saya berikan ayat yang banyak supaya Bapak Ibu bisa paham. Efesus 4 ayat 10, ayat 10 dikatakan, ia telah turun, ia juga yang telah naik, jauh lebih tinggi daripada semua langit. Dari sini kita bisa lihat bahwa ternyata langit itu jumlahnya tidak satu. Semua langit berarti ada levelnya. Matius 5 ayat 19 berkata, yuk kita buka firman Tuhan sebentar, Matius 5 ayat 19. Saya bacakan Bapak Ibu, karena siapa meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan demikian pada orang lain, ia duduki tempat yang paling rendah dan sorga, dan siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia menduduki tempat yang tinggi. Ada yang rendah, ada yang tinggi. Berarti ada levelnya dong. Sampai sini jelas ya Bapak Ibu. Dari semua ayat tadi kita tahu bahwa langit atau sorga tadi jumlahnya tidak satu, tapi berlevel-level. Dan tempat yang namanya sorga adalah tahta Allah, di mana ada kerubim di sana. Nah,
Tempatnya di atas apa di bawah? Yuk kita lihat. Ratapan 3. Ratapan setelah Yeremia, ratapan 3, kita lihat ayat yang ke-50. Sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari sorga. Dari sini ketahuan bahwa sorga itu tempatnya di atas, bukan di bawah. Bapak Ibu, saya telah menyelesaikan sebuah penjelasan. Dari sana dikatakan bahwa pada hari pertama Tuhan buat terang, kedua buat cakrawala, ketiga memisahkan darat dengan laut. Jadi hari pertama, kedua, ketiga lebih condong kepada pemisahan sebetulnya, bukan penciptaan. Hari keempat, kelima, dan keenam adalah mengisi dengan ciptaan apa yang sudah dipisahkan tadi. Di laut diisi ikan, yang namanya tumbuhan ada di muka bumi, dan manusia diisi di sana. Sama benda-benda yang lain diisi. Tempat sudah dipisahkan, diisi benda-benda yang ada. Nah, dari situ kita juga belajar bahwa kalau kita melihat langit, cerita yang Tuhan buat, ada kisah di mana Tuhan membuat sesuatu penciptaan sebelum hari pertama. Apa yang Tuhan buat? Tentu saja kita tahu yang dibuat adalah sorga dan langit. Kalau kita melihat sorga dan langit, pertanyaannya ada berapa langit di Alkitab? Alkitab mengatakan di langit ada langit, langit mengatasi segala langit. Berarti minimal ada 2 di bawah sini. Paulus mengatakan ada 3. Yang ketiga namanya Firdaus. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa ternyata yang namanya langit tidak satu level. Sampai sini oke semua Bapak Ibu? Nah, sebuah pertanyaan menarik sekarang. Langit yang ini mengatasi segala langit, pertanyaannya adalah siapa yang tinggal di sini? Tadi sudah kita bahas bahwa Tuhan tidak tinggal di atas langit yang mengatasi segala langit. Karena nggak cukup. Berarti Tuhan lebih besar. Kalau itu di bawah Tuhan, berarti itu ciptaan. Jadi pertanyaannya, siapa yang tinggal di sini? Jawabannya, pilihannya adalah, paling dekat adalah malaikat. Kelompok malaikat, kelompok kerubim, atau bantara sorga, yang seperti itulah intinya adalah mereka yang tinggal di tempat ini. Pertanyaannya adalah, dari mana kita yakin? Yuk kita buka Alkitab. Kita kembali kepada 2 Korintus 12. Ayat yang ke-2. Aku tahu seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah dalam tubuh aku nggak tahu, entah luar tubuh aku nggak tahu. Allah yang tahu, orang itu diangkat ke lengkat yang ketiga dari sorga. Bapak Ibu, ini Paulus menulis 2 Korintus. Pertanyaannya, Paulus sedang cerita tentang siapa? Aku tahu seorang Kristen 14 tahun yang lalu. Ini Paulus cerita soal siapa? Jawabannya adalah Paulus cerita soal dirinya sendiri. Aku tahu seorang hamba Tuhan berbicara di tayangan AW Channel. Yaitu saya sendiri yang ngomongin soal saya begitu. Jadi Paulus ngomongin dirinya sendiri. Dan dia berkata, waktu dia diangkat ke sorga, langit ketiga, dia berkata, entah dalam tubuh, entah luar tubuh, aku nggak tahu. Cuma Allah yang mengetahuinya. Dari sini bisa ketahuan Bapak Ibu, orang itu kalau dia mengalami yang namanya dibawa secara spiritual, diangkat secara spiritual, banyak orang kalau mendengar kesaksian orang diangkat, dibawa Tuhan, melihat yang namanya langit segala macam, mulai skeptis dan bertanya, apa iya betul? Saya mau tanya nih, waktu kamu keluar dari tubuh diangkat sama Tuhan, pakai tubuh apa? Orang yang mungkin bingung, aku nggak tahu. Nah kalau nggak tahu bohong dong berarti. No, Bapak Ibu, Alkitab berkata, waktu Paulus dibawa, diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga, dia berkata itu entah dalam tubuh, entah luar tubuh, aku nggak pernah tahu. Sebuah pengalaman spiritual terkait dengan kunjungan ke tingkat yang ketiga dari sorga, itu orang nggak bisa menjelaskan dengan kata-kata manusia, dengan bahasa manusia. Kesalahan terbesar adalah pada saat kita mendengar kisah seperti itu, kita mulai menanyakan kepada dia, bajunya apa waktu diangkat? Waktu kamu pergi pakai tubuh daging apa bukan? Waktu kamu pergi pakai apa? Roh apa jiwa? Nah orang seperti kan mulai bingung untuk menjawab karena dia berkata, aku nggak tahu. Nah, kalau nggak tahu berarti bohong dong.
Paulus berkata, waktu dia diangkat pergi ke atas, dia tidak pernah tahu. Pakai apa? Karena itu pengalaman supranatural yang sangat jarang dan pengalaman yang sangat mempesona sekali. Orang tidak bisa lagi sadar penuhnya dengan dirinya sendiri. Apa itu gimana Pak ya? Anda berdoa saja. Nah, saudara kasih Tuhan, dia diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Kita buktikan ya, bahwa tadi saya mengatakan bahwa yang tinggal di tingkat ini, di level ini, itu yang tinggal adalah malaikat. Dan bukan Tuhan di sana. Kita buktikan. Alkitab berkata, ayat yang ketiga. Ia tiba-tiba, ayat keempat maaf, diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Kata-kata yang tak terkatakan, yang nggak boleh diucapkan manusia. Bapak Ibu, agak sulit untuk mengartikan kalimat ini, saya berikan kalimat lain yang lebih gampang dipahami. Tiba-tiba dia diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang dia belum pernah dengar, dan manusia tidak bisa mengucapkannya. Saya ulang ya. Dikatakan bahwa ia mendengar kata-kata yang belum pernah dia dengar di muka bumi, dan manusia biasa tidak pernah mampu sanggup mengucapkannya. Pertanyaannya, jadi di sana dia ketemu manusia atau bukan? Pasti bukan, karena manusia sedang tidak bisa mengucapkan, tidak mampu mengucapkan kata-kata tersebut. Pertanyaannya, lalu dia ketemu sama siapa? Pilihannya bukan Tuhan, pilihannya bukan manusia, pilihannya ini Firdaus. Berarti pilihan terbaiknya adalah itu pasti malaikat. Pertanyaannya, kata-kata apa yang tidak bisa diucapkan manusia, yang Paulus gak pernah dengar sama sekali? Saudara Tuhan, ada pilihan A dan B lagi. Anda yang pilih dulu ya. Pilihan A. Waktu Paulus sampai ke sorga, Firdaus, nyampe. Kan dia lihat ada malaikat ya. Oke. Pertanyaan A. Malaikat bicara sama Paulus. B. Malaikat bicara sama malaikat, Paulus yang mendengar. Pilihannya A atau B. Oke, sebentar ya. Saya berikan contoh. Kalau yang namanya Tuhan ngomong sama orang Belanda pakai bahasa apa? Belanda. Kalau Tuhan ngomong sama orang Jepang pakai bahasa apa? Oh, Jepang ya? Oke. Kalau Tuhan ngomong sama orang Jawa pakai bahasa apa? Bahasa Jawa? Oke. Kalau Tuhan ngomong sama orang Sunda pakai bahasa apa? Bahasa Sunda. Oke. Kalau Tuhan ngomong sama orang Spanyol pakai bahasa apa? Bahasa Spanyol. Oke, jawabannya salah semua. Tuhan kalau ngomong sama orang Spanyol, sama orang Jawa, sama orang Sunda, sama orang Prancis, sama orang Inggris, sama orang Belanda, orang Indonesia, pakai bahasa Tuhan. Orang Indonesia mendengar dengan bahasa Indonesia, orang Inggris dengar bahasa Inggris, orang Spanyol dengar pakai bahasa Spanyol, orang Jepang dengar pakai bahasa Jepang. Tuhan nggak pernah berkata sama manusia itu pakai bahasanya kita masing-masing. Contohnya gini, ni hao, nah, orang Mandarin ya, orang Jawa piye kabare, gitu. Orang Sunda kumaha damang, nah itu. Jadi orang Inggris how are you, kalau Indonesia bagaimana kabarnya, apa kabar? Kalau Tuhan ngomong sama orang Indonesia pakai bahasa Indonesia, sama orang Jepang pakai bahasa Jepang, sama orang Belanda pakai bahasa Belanda, sama orang Spanyol pakai bahasa Spanyol, saya mau tanya, yang jadi Tuhan siapa? Tuhan tuh ngomong ya pakai bahasa Tuhan saja. Nanti manusia akan mendengar masing-masing berdasarkan telinga mereka masing-masing. Nah, coba contoh sebentar. Jawaban dari A dan B tadi kita buka di 1 Korintus. 1 Korintus yang ke-14. Maaf, 13. 1 Korintus yang ke-13. Firman Tuhan berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Nah ini. Paulus itu pernah punya ide, ada bahasa manusia, ada bahasa malaikat. Pertanyaannya, kapan Paulus punya bahasa malaikat? Dia punya ide di kepala dia itu kapan? Ada bahasa malaikat. Paulus itu mungkin bisa sekitar 7 bahasa. Arab pasti bisa, ya toh.
bahasa Ibrani, Aramik sudah pasti bisa, Yunani oke, Latin oke, saya nggak tahu bahasa apa lagi yang daerah-daerah daerah sekitar pada Timur Tengah sana. Tapi Paulus itu kalau ketemu malaikat, dia pasti berpikir bahwa malaikat ngomong bahasa Ibrani sama dia. Seperti Anda tadi, waktu Anda menebak saya. Karena Anda ketemu malaikat sama ketemu Tuhan, Anda dengar pakai bahasa Indonesia, Anda berpikir Tuhan ngomong bahasa Indonesia. Karena orang Jepang ketemu Tuhan, dengarnya pakai bahasa Jepang, orang itu berpikir Tuhan ngomong bahasa Jepang. Bukan. Paulus mengatakan, ada bahasa malaikat. Ini kan aneh. Karena Paulus ketemu malaikat 200 kali, dia selalu dengar malaikat bicara pakai bahasa Ibrani. Tetapi malaikat nggak pernah ngomong bahasa Ibrani. Dia cuma ngomong pakai bahasa tertentu yang Paulus dengar dengan bahasa Ibrani. Pertanyaannya kalau begitu, apakah mungkin Paulus di kepalanya pernah ada ide yang namanya bahasa malaikat? Kan nggak pernah. Dia ketemu ratusan kali dengan malaikat, dia dengar bahasa Ibrani kok. Dia pasti tebak, ini bahasa Ibrani. Nggak pernah dia punya ide ada bahasa malaikat. Kenapa dia punya ide bahasa malaikat? Karena ternyata waktu dia sampai ke Firdaus, dia lihat malaikat ngobrol sama malaikat. Waktu malaikat ngobrol sama malaikat, dia bingung, ini bahasa apa? Aku nggak pernah dengar, aku nggak sanggup mengucapkannya. Dari situ dia baru tahu ternyata ada bahasa malaikat. Yang kalau malaikat ngomong sama malaikat, dia nggak pernah tahu artinya apa. Tapi kalau malaikat ngomong sama manusia, ya bahasa Tuhan saja. Nanti manusia akan mendengar masing-masing berdasarkan telinga mereka masing-masing. Nah, coba contoh sebentar. Jawaban dari A dan B tadi, kita buka di 1 Korintus. 1 Korintus yang ke-14. Maaf, 13. 1 Korintus yang ke-13. Firman Tuhan berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Nah ini. Paulus itu pernah punya ide, ada bahasa manusia, ada bahasa malaikat. Pertanyaannya, kapan Paulus punya bahasa malaikat? Dia punya ide di kepala dia itu kapan? Ada bahasa malaikat. Paulus itu mungkin bisa sekitar 7 bahasa. Arab pasti bisa, yaitu bahasa Ibrani, Aramik sudah pasti bisa, Yunani oke, Latin oke, saya nggak tahu bahasa apa lagi yang daerah-daerah daerah sekitar pada Timur Tengah sana. Tapi Paulus itu kalau ketemu malaikat, dia pasti berpikir bahwa malaikat ngomong bahasa Ibrani sama dia. Seperti Anda tadi, waktu Anda menebak saya. Karena Anda ketemu malaikat sama ketemu Tuhan, Anda dengar pakai bahasa Indonesia, Anda berpikir Tuhan ngomong bahasa Indonesia. Karena orang Jepang ketemu Tuhan, dengarnya pakai bahasa Jepang, orang itu berpikir Tuhan ngomong bahasa Jepang. Bukan. Paulus mengatakan, ada bahasa malaikat. Ini kan aneh. Karena Paulus ketemu malaikat 200 kali, dia selalu dengar malaikat bicara pakai bahasa Ibrani. Tetapi malaikat nggak pernah ngomong bahasa Ibrani. Dia cuma ngomong pakai bahasa tertentu yang Paulus dengar dengan bahasa Ibrani. Pertanyaannya kalau begitu, apakah mungkin Paulus di kepalanya pernah ada ide yang namanya bahasa malaikat? Kan nggak pernah. Dia ketemu ratusan kali dengan malaikat, dia dengar bahasa Ibrani kok. Dia pasti tebak, ini bahasa Ibrani. Nggak pernah dia punya ide ada bahasa malaikat. Kenapa dia punya ide bahasa malaikat? Karena ternyata waktu dia sampai ke Firdaus, dia lihat malaikat ngobrol sama malaikat. Waktu malaikat ngobrol sama malaikat, dia bingung, ini bahasa apa? Aku nggak pernah dengar, aku nggak sanggup mengucapkannya. Dari situ dia baru tahu ternyata ada bahasa malaikat. Yang kalau malaikat ngomong sama malaikat, dia nggak pernah tahu artinya apa. Tapi kalau malaikat ngomong sama manusia, dia berpikir bahwa itu bahasa sesuai dari sisi manusianya. Jadi jawabannya A atau B? Jawabannya adalah B. Jadi begitu dia sampai ke sini, malaikat ngobrol sama malaikat. Paulus baru tahu, oh ada bahasa manusia, ada bahasa malaikat. Berarti saya mau tanya Bapak Ibu, jadi yang tinggal di langit yang 3 ini siapa? Jawabannya ya malaikat.
Sampai sini, apakah sudah mulai terbuka sedikit? Oke, jadi semua ini belum ada ya Bapak Ibu ya. Jadi saya garis dulu nih. Ini belum ada ini belum ada. Karena cerita nih, ya. Pertama dibuat ini. Lalu Tuhan membuat malaikat. Begitu, malaikat. Sampai sini oke ya, Bapak Ibu ya, membuat malaikat. Oke. Nah, berikutnya adalah setelah malaikat, jadi malaikat tinggal di Firdaus, di langit yang ketiga. Mau berapa level saya kurang tahu Bapak Ibu, tapi menurut Alkitab, Paulus pernah masuk ke level ketiga. Kalau level ketiga berarti ada level 2 sama level 1. Yang 4 ada nggak Pak? Saya nggak tahu. Tapi kalau Paulus bilang level 7, berarti ada 1 sampai 6. Kan gitu saja logikanya. Berarti saya mengambil cerita saja, ada level 1, 2, dan 3. Kita nggak bahas yang 1, 2 ya Bapak Ibu ya. Kita bahas yang 3 saja. Oke, sampai sini? Jelas? Kalau sudah, kita akan masuk yang berikutnya. Nah, jadi kalau kita lihat firman Tuhan, di sini ada 4 nih. Namanya apa? Ya, langit yang kelak bernama langit, mengatasi segala langit, atau Firdaus. Levelnya adalah 3. Sampai sini jelas ya Bapak Ibu ya? Oke. Lalu di sini dibuat apa? Tentu saja kita sudah sepakat tadi bahwa ini isinya adalah malaikat. Oke. Kita sudah belajar di pelajaran sebelumnya, juga di channel sebelah Bapak Ibu ya. Sudah belajar mengenai penciptaan malaikat, dan kita sudah belajar 7 seri Bapak Ibu soal malaikat. Pertanyaannya, ini kudus tempatnya semua. Mereka memuliakan Tuhan. Pertanyaannya menarik sekali. Lalu tiba-tiba ada satu dari mereka yang kemudian akan memberontak. Jadi katakan ya, namanya siapa? Masih ingat tidak tuh Bapak Ibu yang namanya Hillel bin Sahar gitu. Yang dituliskan dalam kitab Yesaya yang menjadikan sebuah contoh dari Raja Tirus yang terkait dengan kuasa gelap. Lalu pertanyaannya adalah, andai kata ini memberontak, dia menjadi hitam dan gelap. Dia memberontak. Keluar ini ya Bapak Ibu, buntutnya. Kemudian kasih taring sedikit ya Bapak Ibu. Nah ini biar seru. Taring gitu, oke taring. Terus mau dibuang kemana ini? Ini ada pemberontakan di sini. Beserta pengikut-pengikutnya. Ini tempat kudus. Harus dibuat sebuah tempat khusus penampungan. Tempatnya apa? Ini kan harus dibuang. Jadi dia harus dibuang. Dibuang nih. Dibuang. Dia harus keluar dari sini. Masuk ke sebuah tempat. Karena kalau nggak dipakai tempat begini, cemar semua nanti. Kok bisa berontak, Pak? Ada free will. Masih ingat ya? Ada free will-nya. Aku hendak naik mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di bukit pertemuan jauh sebelah utara. Aku hendak menjadi sama dengan Allah. I do will. Aku hendak. Berarti dia ada free will. Karena pemberontakan, dicabutlah semua free will-nya. Semua, sampai sini cabut semua nih. Jadi sekarang nggak ada cerita itu yang namanya ini, Pak, saya mau puasa 30 hari, Pak, 30 malam. Buat apa? Supaya malaikat-malaikat seperti Mikael dan Gabriel jangan berdosa. Oh, udah nggak bisa lagi. Yang di sini nggak bisa ke sana, yang di sana nggak mungkin bertobat. Anda nggak perlu puasa 3 hari 3 malam supaya yang namanya setan bisa bertobat, Bapak Ibu. Nggak ada cerita. Sudah, selesai, tutup ya. Dia harus dibuang. Kemana dibuangnya? Yuk kita lihat kitab Yudas. Menarik sekali. Kitab Yudas. Saya nggak perlu bilang Yudas 1 Bapak Ibu, karena Yudas ya cuma 1. Ayat ke-6. Bahwa ia besar Tuhan Yesus.
menahan malaikat-malaikat yang tidak taat. Saya mau tanya, yang tidak taat itu berarti yang mana? Yang A atau yang B? Dari tadi B benar terus Bapak Ibu. Jadi B ya. Oke, tadi kan sudah A dan B, B terus jawabannya. Menahan malaikat tidak taat. Nih. Jadi dikatakan pada batas kekuasaan mereka. Jadi ini masuk sini ya. Masuk sini. Udah berubah bentuknya. Gitu, udah kayak Batman ya. Kelawar Pak, pembawa COVID Pak. Nggak usah bahas apa soal pandemi Bapak Ibu. Oke. Oke, teruskan ya. Nah, jadi dia menahan kepada batas-batas. Jadi ada batasnya, ada batasnya. Dikatakan di sana, tetapi meninggalkan tempat kediaman mereka. Benar ya? Tempat kediaman di sini telah ditinggalkan. Buang nih ya. Kemudian masuk ke sebuah tempat. Dan tempat ini lain dari sini. Meninggalkan ke sini, dikatakan di sana. Dan dengan belenggu abadi dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Jadi mereka itu masuk di sini harus ditahan. Tahannya pakai apa? Lah ini yang menarik. Ditahannya itu menggunakan adalah belenggu abadi. Nih. Ada di sini, tapi nggak bisa keluar karena ada belenggu yang abadi. Pertanyaannya, belenggu abadi itu apa? Kita akan jawab nanti. Bapak Ibu, dikatakan di sana, Tuhan menahan malaikat yang tidak taat. Ada malaikat-malaikat loh, berarti nggak sama satu ya, malaikat-malaikat, berarti ada banyak. Yang tidak taat pada batas kekuasaan mereka. Ini lihat batasnya. Jadi, yang namanya kuasa gelap itu tidak bisa keluar dari sini. Tidak bisa. Terus, meninggalkan tempat kediaman mereka. Ya, terus, dengan belenggu abadi sampai penghakiman hari besar. Nah, jadi ini udah kacau balau dalam ini. Bayangkan kuasa gelap turun ke sini, kacau balau semuanya. Oke, nah, saudara Tuhan, dikatakan dengan belenggu abadi dalam dunia kekelaman. Dunia kekelaman. Dari sini, yuk kita akan membaca firman Tuhan. Lagi dikembali ke kitab Kejadian yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya dan Roh Allah melayang di atas permukaannya. Pertanyaannya adalah samudra raya ini apa? Yuk kita lihat kitab Kejadian sebentar Bapak Ibu. Pertanyaan saya adalah, kalau samudra itu adalah laut luas, ada di ayat kedua, bagaimana kita menjelaskan bahwa ada yang namanya laut itu di ayat 10? Lalu yang namanya laut itu adanya di ayat 10 atau ayat 2? Kalau sudah ada ayat 2, ngapain ada ayat 10? Ayat 10 buang saja. Tetapi kalau ada di ayat 10, ayat kedua pasti salah. Karena nggak mungkin sama-sama benar. Bapak Ibu, dalam membaca firman Tuhan, kita harus ingat bahwa setiap pertentangan itu setiap perbedaan bukan pertentangan, tapi adalah pengkayaan. Kalau Anda melihat dua ayat yang sepertinya bertentangan, Anda harus mengakomodir dua-dua, karena dua-duanya adalah kanon. Dua-duanya sah sebagai firman Tuhan yang penuh kuasa, Anda ambil dua-duanya sebagai informasi yang mengkayakan. Nah, kalau Anda melihat yang namanya samudra raya ini, apa itu? Kita lihat sebentar ke Mazmur 71, ayat yang ke-20. Mazmur ke-71, ayat yang ke-20. Saya bacakan. Engkau telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau akan menghidupkan aku kembali. Dari samudra raya bumi, engkau akan menaikkan aku kembali.
Jadi samudra raya itu lambang mengenai dunia kematian. Karena dikatakan dari samudra raya bumi engkau akan menaikkan aku kembali. Kematian ada di samudra raya. Kata samudra raya yang ada di kitab Mazmur 71 ayat 20 adalah sama dengan yang ada di Kejadian 1 ayat 2. Samudra raya dan gelap gulita menutupi samudra raya. Di situ dikatakan sebuah kata yang menarik. Itu menggunakan cerita adalah dunia kekelaman, kata kitab Yudas 6. Dunia kekelaman. Samudra raya bumi. Kalau saya bilang bumi artinya tanah. Nah, sekarang saya mau tanya, dunia kelam itu bumi kelam berarti tanah yang kelam. Kelam itu gelap. Samudra raya bumi. Samudra is air, bumi is tanah. Samudra raya bumi gelap gulita menutupi samudra raya bumi. Jadi ada unsur gelap, gelap gulita, ada unsur tanah, ada unsur air. Itu namanya adalah campuran lumpur baur kelam. Saya ulang, campuran lumpur baur kelam. Itulah materi ini. Kegelapan karena dosa masuk ke sini. Inilah isinya tanah. Disinilah isinya air. Tanah campur air namanya lumpur. Lumpurnya sudah gelap gulita. Kelam. Kelam kenapa? Karena yang namanya kuasa gelap jatuh ke sini. Ini adalah samudra raya bumi, tempat kematian, campuran baur, ancur-ancuran. Itu bahasanya. Jadi laut hari keberapa, Pak? Ya hari ketiga, ayat 10. Karena ayat kedua itu bukan laut. Kita lihat bukti berikutnya. Ayub 26. Ayub ke-26. Firman Tuhan. Yuk kita baca. Ayat yang kelima. Pelan-pelan ya, ayat kelima ya. Roh-roh di bawah menggeletar. Saya mau tanya, roh di bawah menggeletar itu roh kudus apa roh najis? A atau B? Jawaban B pasti benar Bapak Ibu, roh najis. Oke. Demikian juga air dan penghuninya. Jadi air ada penghuninya enggak? Ada. Nih air lumpur baur ada penghuninya loh ini di sini. Teruskan. Dunia orang mati terbuka di hadapan Allah dan tempat kebinasaan enggak ada tutupnya. Bapak Ibu bisa bedakan yang namanya masuk dalam lubang ditutup sama yang namanya dibelenggu ya. Orang dipasung, diikat kakinya, itu tetap bebas udaranya. Tapi nggak bisa kemana-mana, ada batasnya. Beda sama yang namanya masuk dalam liang penjara bawah tanah kayak zaman dulu, zaman Israel kuno, ada sumur, tutup atasnya. Pengap itu. Nah ini sama. Alkitab berkata, dunia orang mati tuh nggak ada tutupnya. Nih kayak gini bener ya. Terusin. Allah membentangkan utara di atas kesosongan dan menggantung bumi pada kehampaan. Jadi bumi itu hampa. Belum berbentuk dan kosong. Kosong hampa. Hayah tohu wabohu. Hampa. Hampa bicara mengenai dosa. Bicara mengenai kehancuran sama sekali. Dan ia membungkus air dalam awan-awannya, namun awan tidak robek. Anda bisa bayangkan, berarti air ini ada penghuninya tidak? Yes, jawabannya. Air ada penghuninya. Kalau kita membaca firman Tuhan lebih lagi, kita menemukan hal yang menarik dalam 2 Petrus 3. Ini PB, PL, PB, PL gitu ya, supaya lengkap semuanya. 2 Petrus 3, saya bacakan. Ayat 3, yang terutama harus kamu ketahui. Terutama nih Bapak Ibu. Pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Mereka berkata, di mana janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa leluhur kita telah meninggal, segala sesuatu tetap semula pada waktu dunia diciptakan. Orang yang suka ngomong begini, Bapak Ibu, Anda nggak perlu tanggapi, karena ini adalah para pengejek, yaitu orang yang hidup dengan hawa nafsu. Jangan diomongkan, nanti berantem Bapak Ibu. Nah, teruskan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu.
Jadi langit telah ada sejak zaman dahulu oleh firman Allah. Jadi semua diciptakan oleh firman. Seperti kata Yohanes 1 dikatakan bahwa semua jadi karena firman. Teruskan. Dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Jadi bumi berasal dari air. Saya mau tanya, yang air itu mana? A apa B? Yang B pasti benar. Sekarang pertanyaannya mudah saja. Yuk kita tanya jawab lagi Bapak Ibu. Ternyata waktu menciptakan langit ini, setelah ini keluar masuk ke sini, dibelenggu sama belenggu abadi. Yang abadi siapa? Dari unsur ini yang abadi cuma satu, yang namanya Tuhan. Makanya dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 2, ini belum bentuk dan kosong. Gelap gulita menuju samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang. Roh Allah melayang-layang. Iblis tidak pernah bisa keluar dari sini. Kenapa? Ada belenggu roh Allah yang abadi. Siapa yang abadi? Ya cuma Tuhan di sini. Jadi ini dibelenggu sama Roh Kudus. Nggak bisa keluar. Pertanyaannya yang Anda harus jawab adalah, ini kayak kuis tadi Bapak Ibu. Ada dua unsur di sini. Ini unsur najis yang dikunci oleh belenggu abadi dan unsur kudus. A kudus, B najis. Pertanyaan saya, bumi, matahari, bintang, dan bulan dibuatnya dari unsur A atau B? Anda udah pinter, udah pasti B Pak. Iya bener, pasti B. Jadi kan B benar. Kalau A itu alpa. Alpa apa? Lupa katanya. Dulu kalau saya sekolah nggak masuk, nggak ngasih izin namanya alpa. Gitu ya. Saya Tuhan, ini menarik sekali. Jadi ternyata yang namanya matahari, bumi dibuat dari bentukan yang najis. Makanya kita tahu kenapa bumi itu harus lenyap. Harus diperbaharui. Kenapa matahari harus hilang semuanya. Kenapa harus muncul langit baru, bumi baru. Karena semua yang ada di muka bumi ini dibuat dari unsur yang ini. Bukan unsur yang ini. Unsur ini. Yuk sekarang kita akan lihat bagaimana cara membuat langit dan segala langit. Kan tadi kan ada unsurnya tadi ya. Urutannya adalah langit. Ini kan 3 nih. Ini belum ada nih. Langit dan yang segala langit. Unsurnya belum ada. Yuk kita lihat bagaimana dari sini. Dari sini tercipta ini. Kita akan rangkum dengan cepat sebelum saya cerita ini. Tadi kita bahas bahwa yang pertama adalah langit, segala langit. Dan saya sudah cerita bahwa Tuhan nggak di sini. Walaupun nama Tuhan ada di sini, bersemayam. Ada malaikat di sini. Ada yang berontak. Yang berontak akan dibuang. Untuk dibuang, butuh sebuah tempat. Tempatnya apa? Tempatnya adalah yang namanya samudera raya bumi. Di sini loh, yang namanya gelap, air, dan tanah. Ingat pertanyaan pertama minggu lalu, yang awal pelajaran kelas ini? Jadi, dari mana? Hari pertama ada terang, gelap hari keberapa? Hari kedua dibuatlah cakrawala memisahkan air atas air bawah. Air hari keberapa? Hari ketiga dipisahkan antara yang kering sama yang basah. Yang kering namanya darat atau tanah. Tanah hari keberapa? Ternyata 3 unsur itu sudah ada di sini. Bapak Ibu, hari pertama bahkan belum ada di sini. Ini saya sedang cerita awal penciptaan sebelum Kejadian 1. Bahannya diambil dari mana? Ya dari kitab ini. Walaupun kejadiannya saya pernah bercerita bahwa kejadian ini adanya di sini, bukan di sini. Ini seri kedua, ini seri pertama. Yang ini nggak terbit, yang terbit yang ini. Tapi dari kisah ini bisa diambil sebuah cerita untuk menjelaskan yang sebelah sini. Sampai di sini, apakah Bapak Ibu bisa menangkap dengan jelas? Oke. Sekarang pertanyaannya, kita mulai kisah penciptaan. Orang sering bertanya, Pak, seorang yang sudah wafat bernama Profesor Stephen Hawking
Wah, ini dikenal sebagai penerus dari Newton, Isaac Newton. Yaitu adalah kalau nggak salah dia dekan ya di sebuah fakulti. Dia ahli kosmologi. Jadi ilmu tentang alam semesta, dan dia di Cambridge ya. Dia jago sekali, sudah wafat karena sebuah penyakit tertentu. Dia pernah menurunkan sebuah teori namanya Big Bang, pertumbukan besar. Nah, Bapak Ibu, sekarang pertanyaannya adalah, ini kisah ini ada, udah. Ini kisah ini ada. Ini dunia orang mati di sini yang disebut dengan kekacauan besar, lumpur baur kelam di sini. Yudas 6. Dan di situ adanya unsurnya adalah gelap, air, tanah, lumpur baur. Dan kita sudah belajar bahwa jangan-jangan bumi matahari dihasilkan dari sini. Karena semua harus lenyap. Karena kalau bumi matahari diambil dari sini, buat apa lenyap? Sudah kudus. Adam itu nggak perlu mati. Kenapa? Adam waktu ada di taman di Eden, Adam ketemu sama Tuhan. Dia hidup ketemu Tuhan, mati ketemu Tuhan. Buat apa dia mati? Tapi setelah dia terpisah sama Tuhan, ada kematian di sana. Nah, yuk kita lihat setelah ini jelas semua. Kita akan mulai dari cerita ini. Oke, saya akan gambar kembali. Oke. Jadi ini adalah langit mengatasi segala langit. Isinya adalah sudah jelas tadi. Oke. Lalu di sini ada gitu, yang dimana ada belenggunya di sini, belenggu abadi, dan ini sudah kacau balau isinya semua. Oke. Kita akan lihat urutannya sesuai firman Tuhan. Bagaimana teori penciptaan terjadi. Yuk kita buka firman Tuhan dalam Amsal yang ketiga. Luar biasa. Amsal 3 ayat yang ke-19. Ini luar biasa sekali. Anda kalau lihat dari kitab Mazmur, semuanya ada. Dengan hikmat, Amsal 3:19, dengan hikmat, Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertiannya, ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya, air samudera raya berpencaran, dan awan menitikan embun. Ambil ayat lagi ya. Mazmur 136, ayat yang ke-6. Oke. Kepada dia menghamparkan bumi di atas air. Bagus sekali ya. Kalau Anda membuka firman Tuhan dalam Kolose pertama dari kitab Perjanjian Baru, ada begitu banyak ayat yang saya akan sampaikan Bapak Ibu. Kitab Kolose yang pertama, ayat yang ke-15 sampai 17. Saya bacakan. Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Siapa Dia itu? Tuhan Yesus. Saya akan masuk sekarang ke 1 Korintus, firman Tuhan. 1 Korintus 1, ayat yang ke-24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, 1 Korintus 1 ayat 24, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Amsal 3 ayat 19 berkata, dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya samudera raya berpencaran. Jadi siapa yang menciptakan? Yohanes 1 mengatakan, firman Tuhan, ayat 10, Yohanes ayat 10. Ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenal Dia. Sudah siap semua Bapak Ibu? Ini ada kuasa kegelapan di sini sebagai penunggunya. Oke. Sekarang kita mulai penciptaan. Ini
firman disampaikan. Oleh firman, hikmat. Amsal 8 bilang hikmat Tuhan Yesus, kekuatan Allah dan hikmat Allah. 1 Korintus mengatakan 1 ayat 24 adalah Tuhan Yesus. Dan Tuhan dengan firman jadi. Artinya begini, Alkitab berkata, dengan pengetahuannya, samudra raya berpencaran. Firman berkata, scattered, pecah, pencar semuanya. Lihat baik-baik. Begitu ngomong, pencar semuanya. Ini hancur Bapak Ibu. Menjadi begini. Wah, ini pecah semuanya ini. Pecah semuanya. Nih, kacau pecah. Kacau, pecah semuanya. Tapi ingat, biarpun pecahnya besar, tetap di sana ada apa? Belenggu yang abadi. Nggak bisa keluar dari sini. Ini alam nih. Hari pertama dimulai. Hari pertama dimulai. Kalau Anda membaca firman Tuhan, yuk kita lihat. Kita lihat firman Tuhan. Hari pertama terjadi. Ini gelap ya Bapak Ibu. Dipisahkan dulu yang namanya gelap versus terang. Terang ada, bret, terang. Jadi pisahlah antara gelap sama yang tidak gelap alias terang. Nah, yang kedua, tarik cakrawala. Air atas sama air bawah. Nah, bisa ya? Ini hari kedua nih, yaitu adalah air versus cakrawala. Gelap terang udah diatur sama Tuhan. Sudah. Lalu air mulai diatur. Atur. Yang di bawah, Tuhan atur lagi. Dibagi sama Tuhan. Yang ini, laut. Yang ini, darat. Saya ulang ya. Ini hari ketiga. Iblis di mana? Kuasa gelap. Ya muter-muter di sini. Kan dia penguasa ini. Teruskan. Hari berikutnya. Tuhan tumbuhkan tanaman-tanaman berbiji. Pohon pisang Bapak Ibu? Ayo kita bikin pohon pisang. Nah, pohon pisang. Pisangnya belum ada. Itu. Hari ke berikutnya. 3 saya pisahkan semua ya. Benda penerang. Siang. Ini loh, saya ambil dari sini Bapak Ibu. Dari pecahan-pecahan ini. Ditambah yuk. Mau pakai meteor garden? Meteor, nggak usah pakai garden. Ya, mulai dipisahkan. Terus, lalu tambahin lagi. Masa di sini nggak ada ikan? Ini gaya anak-anak SD tuh, nah, kan gitu. Ikan kan begini. Nah, itu ikan. Apa? Kuda laut. Ubur-ubur. Mau tambahkan juga Bapak Ibu? Lama-lama SpongeBob masuk SpongeBob. Oh tidak perlu. Oke, ditambahkan semua. Jangan lupa hari yang ke-6. Pohon pisang sudah, sekarang hari ke-6.
Tuhan ciptakan. Ya. Siapa penguasa ini? Ya ini, yang tadi itu. Yang tadi ini, yang punya tanduk itu. Yang punya apa? Iya. Dia masih berkuasa di sini. Maka Alkitab berkata dalam kitab Yohanes, siapa penguasa dunia telah dihukum? Dia. Jadi jangan kaget kalau yang namanya kuasa gelap bisa mengambil segala benda-benda yang ada di sini untuk kepentingan dia. Contohnya, kenapa sih Pak di situ ada tempat yang angker? Selama masih ada di sini, dia pernah berkata kepada Tuhan Yesus, kalau engkau sujud menyembah aku, seluruh kekayaan muka bumi ini, kuberikan kepadamu. Karena dia adalah penguasa ini. Menjadi ini. Inilah penciptaan yang terjadi. Nah, saudara kasih Tuhan, terjadi semuanya ini. Tadi dikatakan, berikutnya adalah laut, tanah versus laut. Inilah penciptaan yang ada pada hari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sabat. Tuhan beristirahat. Muka bumi, inilah awal zaman. Dari sini kita bisa tahu, Pak, kok iblis bisa datang ketemu sama Tuhan, Pak, di sini? Alam roh itu, Bapak Ibu, beda sama alam fisik. Perjumpaan-perjumpaan seperti iblis pernah ribut dengan malaikat Tuhan terkait dengan imam besar Yosua. Iblis pernah mempeributkan mayat Musa dengan malaikat Mikael. Iblis pernah datang dalam acara Dewan Musyawarah Tuhan pada saat Tuhan memutuskan membunuh Ahab, di mana ada nabi bernama Mika bin Yimla di sana. Anda melihat kisah-kisah ini di mana Tuhan waktu sedang rapat dengan semua anak-anak Tuhan menghadap pada kitab Ayub, iblis bisa masuk. Alam roh itu kehadiran bukan bentuk fisik, Bapak Ibu, namanya juga bentuk spiritual. Dan inilah yang disebut dengan nama penciptaan awal zaman. Dari awal sampai kejadian 1 terjadi. Demikianlah pengajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati Anda berlimpah-limpah. Tetap ikut Tuhan, semangat, dan berkat Tuhan boleh limpah di kehidupan Anda saat ini, selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin.